Sastra Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat serta dinamis. Perkembangan sastra tentu juga berhubungan dengan sejarah sastra. Beberapa ahli sastra berpendapat bahwa perjalanan sastra Indonesia belumlah panjang. Tidak seperti usia kesusastraan Inggris, Amerika, Arab, Jepang, Cina, ataupun kesusastraan negara lainnya. Karya sastra merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat. Melalui sastra, para pengarang berusaha untuk menunjukkan suka dan duka dalam kehidupan bermasyarakat yang mereka alami. Sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan perasaan penciptanya tentang kehidupan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif dan emosional. Karya sastra merupakan salah satu hasil seni. Ada juga yang menyebutnya sebagai suatu karya fiksi. Fiksi sering juga disebut sebagai cerita rekaan, yaitu cerita dalam prosa, yang merupakan hasil olahan pengarang berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaiannya tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ataupun pengolahan tentang peristiwa-peristiwa yang hanya berlangsung dalam khayalannya. Sastra kontemporer dapat diartikan sebagai sastra yang hidup di Indonesia pada masa kini, atau sastra yang hidup di Indonesia pada masa mutakhir, atau sastra yang hidup di Indonesia pada zaman yang sama. Sastra kontemporer merupakan sebutan bagi karya sastra baru yang berkembang pada zaman sekarang. Lahirnya sastra kontemporer membuat kontroversi sastrawan kian terkenal. Istilahnya disamakan dengan sastra mutakhir, sastra inkonvensional, dan sastra masa kini. Sastra kontemporer merupakan sastra yang menyimpang dari sifat dan kaidah sastra pada umumnya, di mana karya sastra kontemporer tersebut bersifat bebas dan tidak terikat. Oleh karena itu, awal terciptanya sastra ini mengundang penolakan, sebab tidak sesuai dengan kaidah yang telah disepakati dahulu. Akan tetapi, pada dasarnya sastra kontemporer ini sangat dipengaruhi oleh sastra Eropa, yang memiliki ciri yaitu seni untuk seni, yang berarti sastrawan memberikan seni untuk keindahan. Sastra kontemporer memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, bentuk penyajiannya tidak lazim dan berbeda dari cerita pendek pada umumnya. Yang kedua, memiliki ciri anti-logika, dalam arti kadang menyalahi dasar logika manusia pada umumnya. Apa yang menjadi isi cerita jauh dari kenyataan hidup yang sebenarnya. Yang ketiga, sering mengabaikan plot dan alur cerita. 4. Bersifat serba aneh atau absurd, yang identik dengan absurdisme. Karena karakteristik seperti alur dan peristiwa kadang tidak jelas, tidak menentu, bahkan tidak rasional. Yang kelima, anti-tokoh, atau tidak mengindahkan masalah jelas atau tidaknya tokoh-tokoh di dalamnya. Yang keenam, khusus dalam tema realitas kehidupan, selalu bersifat kompleks dan terasing. Seiring berjalannya waktu, sastra kontemporer meluas pada seluruh karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. Adanya sastra kontemporer merupakan gebrakan seorang penyair untuk kemajuan sastra itu sendiri. Cerita pendek merupakan kisah pendek atau kisah yang ditulis kurang dari 10.000 kata dan tidak dibukukan. Konsep cerpen kontemporer ini mulai berkembang pada tahun 1970-an. Pada masa itu, kreativitas sangat berkembang pesat, terutama pada tema yang memiliki tendensi terhadap kehidupan sosial. Ciri dari cerpen kontemporer yaitu anti pintu masuk, mengabaikan merencanakan, dan tidak mempersoalkan penokohan.
Salah satu contoh dari cerita pendek kontemporer yaitu cerpen yang berjudul Sang Pengamen karya Gunoto Sapari.